Silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis. Let's go. Oke sobat PD Bintang Karya dimanapun kalian berada, begini cara membuat malan ya. Ini seolah-olah yang putih adalah triplek, lalu ukurannya 90, luarnya ya 90. Nah untuk setengah lingkaran tinggal 90 dibagi 2 saja menjadi 45. Nah setelah 45 baru kita bikin setengah lingkarannya. Jadi seperti ini ya, kita bikin lingkarannya. Pokoknya gampang banget lah kalau setengah lingkaran sih. Yang susah itu kalau kita setengah lingkaran ya. Jadi teorinya kalau untuk kita bikin kusen ataupun jendela yang setengah lingkaran itu misalnya ukurannya 90 ya, kita bagi 2 saja ya untuk tingginya, untuk ambil as tengahnya seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Dan biasanya kusen itu nah kita bikin 5 ataupun 5,5 ataupun 6 ya, seperti ini untuk lebarnya ya. Kalau tebelnya nanti bisa disesuaikan dengan kayunya, balkonnya 14 atau 13,5. Nah setelah itu baru kita ambil as tengah di sini, kita potong miring teman-teman ya, kita garis miring. Ini buat sambungan 2. Nah ini ada merah dan yang satunya hijau, ini buat sambungan 2. Kalau misalnya mau sambungannya 3 juga bisa, tinggal dibagi rata saja, atau mau sambungannya 4. Nah semodel ini kita bikin lagi satu dengan ukuran berapa? Ukuran luar 80 ya. Nah kalau untuk 80 itu tinggal dibagi 2 saja menjadi 40 untuk tingginya. Nah seperti ini. Nah untuk lingkarannya tetap kita pakai yang setengah lingkaran ya. 80 dibagi 2 menjadi 40, kita ambil as tengah. Setelah itu baru kita garis ya, kita garis menjadi bulat seperti ini. Oke, paham ya? Seperti ini kita baru kita sisir dan kita mal. Biasa ini untuk tebal si kusennya itu 5,5 cm atau 6 cm. Kenapa dibikin banyak? Karena itu buat setan untuk meratakan kalau si jisau ketika membelah si kayunya ini tidak presisnya, tidak tepat. Jadi ada setan setengah senti ataupun 1 cm untuk membuat si kusen ini menjadi lebih bagus ya, seperti itu. Nah ini sudah jadi malanya setengah lingkaran 80, tingginya 40, dan seperti biasa kita bagi 2. Nah seperti kalau saya biasanya seperti ini ya, meskipun ya sebenarnya ini lebih agak boros bahan ya. Nah kita kasih warna beda ya biar paham. Nah itu bisa dibikin, saya tadi bilang 3 ataupun dibikin 4 sambungan juga bisa ya, seperti itu. Itu bisa ngirit bahan. Nah seterusnya lantas bagaimana cara mengembalnya ya. Cara mengemalnya seperti ini. Jadi kita potong triplek, ukurannya agak dilebarin ya, jangan misalnya kita bikin seperti ini. Misalnya tripleknya itu kita bikin lebar tadi kan 90 ya, 90 kita bikin 100 lah ataupun 95. Sedangkan untuk tingginya itu dibikin 50, 60, 70 bebas lah. Nah setelah itu baru kita bikin kayu. Ini kayu kecil seperti ini ya, setengah senti ataupun 1 senti kali 2 senti atau 3 senti nggak apa-apa seperti ini. Nah ini kita yang sebelah sini kita kasih paku ya, kita kasih paku. Saya gambar seperti ini dulu deh biar enak ya. Ini oke, kita gambar dulu si pakunya. Nah seperti ini. Oke, kita buletin. Nah ini seolah-olah paku ya, paku yang tajam lah seperti itu. Kita bikin atau kita paku di bagian ujung dari si kayu. Nah seperti ini. Yang untuk tingginya sih bebas lah, nggak masalah ya. Ini patokan untuk ujung nanti ya, ujung sikusennya. Nah baru kita tarik ke sininya itu
Kalau kita nanti mau pakainya 5,5 ya 5,5, mau 6 cm ya 6 cm. Nah seperti ini ya, jangan sampai 5 cm lah, seperti itu. Nanti soalnya kalau buat surutnya nanti nggak bisa. Nah ini pakunya seperti ini ya. Nah setelah itu baru kita balik. Ini kita lihat, coba kita lihat. Nah kayunya agak panjang juga ke bawah. Nah kita balik ya, supaya si paku ini nanti bisa membuat garis di bagian si tripleknya. Oh iya, untuk tripleknya pakai yang 3 mili aja ya, jangan yang 6 mili ataupun yang 5 mili, yang 3 mili yang kecil saja buat malalnya. Nah setelah itu kita ukur dan kita kasih titik di sini ya. Ini titiknya di sini. Nah studi kasusnya kita bikin malan 90 cm ya, 90 cm luar. Nah kita tarik titik di sini, ini yang di bagian apa namanya, si garis tengah ini yang saya kasih tanda ini. Nah itu nanti dipaku juga ya, nanti dipaku juga. Nah kita lihat nih seperti ini. Nah ini yang paku yang tadi yang di atas itu kan agak nongol tuh sekitar 3 milian ataupun berapa, disesuaikan. Setelah itu baru kita putar. Nah seperti ini ya, tuh seperti ini. Jadi dia nanti otomatis langsung membentuk malan ya, malan setengah lingkaran seperti itu. Nah kita lihat presisinya apakah tepat ya. Bentar. Oke. Kita ukur di sini dulu sampai ke kanan kira-kira 90 cm. Mana nih? Oke. Nah, ke atas 90 cm. Mana nih? Oh, bentar. Ya. Kita tarik. Oke. Fix ya. Ini 90 cm. Dan kita tarik ke sini 45 cm. Oke, jadi ini titik buat si lengkungannya. Dan kita coba garis buat lengkungan dengan menggunakan gambar. Ini harusnya seperti ini, titiknya sama kanan kirinya ya. Lalu kita coba nanti putar. Nah ya, bagian runcing sudah tepat di garisnya. Oke, bentar kita ratain dulu biar kelihatan sangat rata. Soalnya kalau dari gambar pasti terlihat agak benjol-benjol seperti itu, harus dirapin lagi. Oke. Nah setelah ini baru kita ambil titik tengahnya. Ini titik di sini mana. Nah oke, kita ambil titik tengahnya dan langsung kita putar saja si malanya. Tapi sebelumnya kita tarik aja dulu ya, kita bikin si tebel khususnya saya tarik seperti ini dulu, biar nanti si paku atas sama bawahnya itu benar-benar presisinya tepat atau tidak ya, seperti itu. Kita rapikan dulu yang samping kanan kirinya. Nah seperti ini. Oke, sip. Nah setelah itu baru kita ambil titik tengah ya, kita titik tengah di sini. Nah kita lihat pakunya juga pas di bagian garisnya. Oke, kita putar. Oke, presisinya benar-benar sangat tepat ya. Jadi saya ilustrasikan pakai gambar 3D teman-teman ya. Soalnya kemarin saya lupa ngerekam ketika bikin mal-malan untuk kusen lengkung. Jadi teorinya seperti itulah, gampang sebenarnya kalau untuk setengah lingkaran seperti ini ya. Tuh. Jadi yang as tengah ini harus dipaku ke dalam gitu, kunci. Sedangkan yang di atas dua itu masuk sekitar 3 milian sesuai dengan si tripleknya. Terus menerus bolak-balik nanti juga akan lepas sendiri ya si bagian dari triplek sisa lengkungannya. Oke, seperti ini. Sip. Nah sekarang ada studi kasusnya itu misalnya kita bikin lengkungan, katakanlah buat pintu utama ataupun buat di bagian atas ataupun terpisah. Jadi dia itu ukurannya
ukurannya 140 ya untuk lebarnya, sedangkan tingginya adalah 40 ya. Berarti ini kan tidak setengah lingkaran ya. Kalau misalnya setengah lingkaran otomatis tingginya harus 70. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita membuatnya itu harus asnya itu, kalau digambar sih gampang ya, seperti ini digambar sih. Nah, ini asnya di sini. Jadi nanti dia ketemu lingkarannya tuh pas di bagian agak ke bawah ya, agak ke bawah. Nah, kita cari titiknya itu, kita cari, nggak bisa apa namanya, kita perkirakan langsung setengah lingkaran titik tengah, nggak seperti itu. Nah, titiknya itu pas di bawah tuh ya, di sini titiknya. Nah, nanti kita cari sekitar, misalnya perkiraan dulu lah, perkiraan dulu, misalnya dari ini 90 atau 80 atau 70, kita langsung turun ke bawah. Nanti baru dia ketemu presisi lengkungannya itu tepat ya, karena ini kan tidak setengah lingkaran ya, dia lebih ke atas. Nah, kalau misalnya setengah lingkaran seperti ini teman-teman tuh, ini nggak bisa, ini setengah lingkaran ya tuh. Jadi nggak bisa. Kalau setengah lingkaran 70 aturannya, 140 dianya harus 70. Nah, kalau ini titiknya agak ke bawah, maksud saya ini garis panjang ini. Nah, itu nanti diposisikan kayak seperti tadi, ada pakunya di atas 2 dan penguncinya di atas, di bawah 1. Nah, berarti kalau tripleknya gimana? Apakah harus tetap 140 dan tingginya 40? Enggak mesti. Ataupun kalau memang bahannya ada yang seperti itu nggak apa-apa. Nah, titik yang tengahnya ini langsung saja kita kasih kayu di bawahnya, dan nanti itu buat ukuran, buat patokan si paku itu tetap nggak berubah dan membuat lingkaran. Nah, bagaimana kalau misalnya yang panjangnya itu 160, terus lebarnya tingginya tuh 50 ya. Ya seperti ini ya, tentu sama kayak yang 140, tingginya 40. Nih presisnya karena dia nggak setengah lingkaran tuh, ketemunya si garis as tengahnya yang nanti buat rotasi memutar bikin lengkungannya itu otomatis lebih ke bawah lagi. Apakah harus dibagi dua seperti itu? Misalnya kalau tadi kan 140, 40 berarti 80 lah, seperti itu. Nggak mesti. Kalau lihat dari gambarnya sih ya setengah lingkaran ya, tadi yang 140 atau 160 malah beda, lebih agak pendek ya jaraknya, seperti itu. Kalau misalnya bisa nggak ketemu, kalau 160 terus sampingnya itu 160 dikurangi katakan 50, masih ada berapa itu 70, ke bawah titik tengahnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi tetap harus dicari ke bawah lagi sehingga kanan kirinya itu nanti ketemu. Nah, ini misalnya kayak gini 160, misalnya dia tingginya 60 ya, otomatis bawahnya lebih agak panjang lagi. Nah, titiknya di bawah sini kita harus cari juga seperti itu. Nah, dia bentuknya kayak kipas teman-teman ya, kayak bentuk kipas seperti itu. Rumusnya sebenarnya ada di matematika tapi saya nggak lupa rumusnya. Ketika mencari titik dari rotasi si as untuk bisa membuat lingkaran yang tepat ketika kasusnya itu tidak setengah lingkaran untuk malahnya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman sobat PD Bintang Karya dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel PD Bintang Karya, silahkan subscribe ya, dan bagikan video ini bila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, sobat PD Bintang Karya, ini dia setelah dibelah ya. Nah, kemarin kan kita ngemal di balok besar atau balkan ya, balkan besar, ukuran 15 kali 40 dan hasilnya seperti ini. Jadi 15 cm nya itu ke sini, 15 cm nya, dan 40 nya ke sana, dan setelah dibelah itu seperti ini. Dan kondisinya memang basah ya, bukan oven, kayunya kayu kamper. Karena dengan ukuran seperti itu nggak ada yang oven, maksudnya seperti itu ya. Serut-serut ya, kita serut-serut. Nah, yang diameter 1 meter itu jadinya seperti ini.
Nah ini dia. Nah ini udah sambungan, udah halus. Di sininya udah tebelnya 14 cm. Terus sudah diraut atau sudah diratain, ini rata ke sini ya. Terus ini ada 3 bagian, 1, 2, 3 nanti disambung. Dan ini buat kusen lingkaran yang bulat itu, yang diameter 1 meter. Kan yang untuk kamar, yang kamar itu ini. Nah ini dia kamar yang ukuran, oh ini yang saya tadi bilang buat jendela 80 cm ya. Dari sini 80 cm nya sampai ujung ini. Nah ini pakai setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran, kalau misalnya 80 berarti 40. Dari sini sampai titik tengah sini ini 40. Jadi ini nanti kalau dikali 2 80. Ini buat jendela. Dan yang bawahnya itu, yang paling bawah itu 90 luarnya. Ini buat pintu kamar. Nah sambungnya kita sambung 2. Sebenarnya sih kalau mau sambung 3 bisa juga. Dan ngirit bahan, tapi saya nggak mau lah. Biar agak bagusan dikit ataupun banyak ya. Jadi saya sambung 2. Sebenarnya bisa 3. Ini juga bisa dibandingkan nih. Kalau misalnya kita sambung 3 di sini, ini bahannya kita bisa irit. Bisa irit. Kalau ini agak boros, makanya saya kemarin habis 2 balok balkan 4 meteran, 540 kali 4 meter 2 lembar. Nah seperti itu. Nah sedangkan yang ini adalah buat pintu utama. Pintu utama, tapi dia nanti kusennya katanya aluminium ya, aluminium. Jadi atasannya aja lengkung, karena aluminium nggak bisa lengkung. Jadi dia mesen atasnya itu kayu. Ini kayak gini juga sama. Diameternya dari sini sampai sini itu 150. Titik tengahnya sampai ke sana 60. Bukan diameter, bukan setengah lingkaran berarti ya, agak naik ke atas sedikit. Kalau lingkarannya mungkin agak turun sedikit sini. Kalau 150 75 baru bisa setengah lingkaran. Kalau ini enggak, 60 dari titik ini garis sampai sini 60 cm ya. Oke. Itu saja, nanti kita terus lanjutkan ke video selanjutnya.